kembali bersama kami Intimacy Worship. Hari ini mari kita memuji Tuhan bersama, menyembah Tuhan bersama, karena kebaikan Tuhan yang kita alami setiap hari. Kami memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau satu-satunya yang kami perlu dan kami andalkan setiap hari. Bersama kita memuji nama Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik.
Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya menyapa Anda dalam program Intimacy Worship di hari ini. Kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan bersama-sama untuk menguatkan kita sepanjang hari ini. Nah, apa yang Anda pikirkan tentang sebuah kata ujian? Apa yang Anda pikirkan tentang hal ini atau kata ini? Biasanya nih, kalau kita bicara tentang ujian, anak-anak sekolah cenderung akan takut, panik, padahal udah belajar. Pasti kita akan mencoba, waktu saya sekolah, pasti kita akan mencoba untuk mengingat kembali apa sih yang telah kita pelajari di semester-semester sebelumnya. Begitupun juga dengan kita kan. Ujian merupakan sesuatu yang sangat penting untuk anak-anak sekolah sebelum mereka naik ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari satu kebenaran firman Tuhan. Anda dapat membuka Alkitab Anda di rumah di Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat 4. Mari kita baca bersama. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Apa yang kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan ini? Nah, sebagai yang diketahui setiap orang, Yakobus adalah surat yang sangat dikenal karena nasihat-nasihatnya yang tajam tentang kehidupan Kristen yang praktis. Jadi kalau kita baca surat Yakobus, kita akan menemukan banyak sekali nilai-nilai praktis yang dapat kita terapkan sebagai orang-orang percaya. Nah, apa sih tujuan dari Yakobus menulis surat ini? Tujuannya cuma satu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Untuk setiap kita para pembacanya dapat mempraktekkan iman kita dalam kehidupan. Jadi Yakobus bilang begini, jangan hanya pengetahuan saja yang kita miliki, tapi kita juga harus seimbangkan itu dengan iman yang kita tunjukkan lewat kehidupan kita sehari-hari. Nah, waktu Anda dan saya melihat di ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pasti kita berpikir, ngapain sih Yakobus menulis surat ini kepada 12 suku di perantauan waktu itu? Kenapa harus dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan? Bapak Ibu Saudara-saudari, kata anggaplah di sini, kata ini diarahkan oleh Yakobus. Kata ini ditulis oleh Yakobus supaya setiap pembacanya menilai pencobaan-pencobaan dari perspektif atau dari arah mata yang benar. Karena begini, waktu itu Yakobus menulis surat ini untuk 12 suku di perantauan karena mereka mengalami penganiayaan-penganiayaan. Nah, Yakobus ingin setiap orang di waktu itu mereka melihat bahwa pengiringan mereka kepada Kristus walau dalam penderitaan harus dilihat sebagai sebuah kebahagiaan. Nah, untuk kita semua di hari ini, untuk kita semua para pendengar di hari ini, kita harus melihat bahwa kata anggaplah berarti kita mempertimbangkan, kita memikirkan, kita menghitung, kita melihat bahwa hal ini akan menjadi sesuatu yang baik bagi kita, sesuatu yang bisa kita kembangkan kalau kita menghadapi sebuah masalah. Lalu Anda bertanya, maksudnya gimana? Waktu kita tahu kata anggaplah ini mengacu atau ini selalu mengarah kepada
hal yang dinilai secara sengaja yang berasal dari apa yang kita percaya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lihat kata pencobaan, seringkali kita langsung tersetting dalam pikiran ini, oh pencobaan yang ya udah yang negatif-negatif. Padahal kata pencobaan itu ada dua makna dalam perjanjian baru. Ada makna yang positif, ada makna yang negatif. Nah, dalam Yakobus 1 ayat 2-4 ini, makna kata pencobaan ini Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan seperti apa yang kita pikirkan. Bukan sesuatu yang selalu arahnya negatif. Tapi pencobaan yang dimaksud di sini adalah pencobaan sama dengan ujian. Kalau saya bisa lihat, karena Bapak Ibu Saudara-saudari, pencobaan yang dimaksud oleh Yakobus ini adalah bagaimana kita memahami pencobaan seperti ujian. Pencobaan adalah ujian. Jadi pencobaan ini atau ujian ini akan membuat kita mengembangkan karakter kita, memperkuat karakter kita, bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Sama seperti kisah Abraham, waktu dia dicobai menyerahkan anaknya Ishak, ia menang karena dia menunjukkan imannya kepada Tuhan. Nah, ada lagi pencobaan yang negatif. Itu karena godaan-godaan yang didapatkan dari iblis. Jadi makna pencobaan di Yakobus 1 ayat 2-4 ini adalah makna yang positif yang dimaksudkan oleh Yakobus. Jadi begini Bapak Ibu Saudara-saudari, kata pencobaan ini bukanlah sesuatu hal yang sifatnya hari ini aja, enggak. Tetapi pencobaan yang dimaksud Yakobus ini adalah suatu ujian yang berlangsung sampai akhir. Anda bayangkan, berlangsung sampai akhir. Tujuannya apa? Tujuannya itu membuat kita semakin kuat dan murni di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita baca lagi di ayat 2 tadi, saudara-saudara, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Nah, saya seringkali mendengar nih, jatuh dalam pencobaan itu kan berarti sesuatu yang negatif, Eden. Nah, yang kita lihat kata jatuh berarti mengalami. Jatuh ke dalam berarti mengalami. Karena kata ini Yakobus ingin menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak mengharapkan adanya sebuah pencobaan. Ya iyalah, secara umum mana ada orang yang mau dapat masalah. Tetapi sebenarnya pencobaan atau ujian ini harus kita hadapi sebagai bentuk kita memperdalam, memperkokoh karakter kita, iman kita kepada Tuhan. Jadi tujuannya adalah sangat jelas. Yakobus bilang, hei orang-orang di perantauan, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan kalau kamu jatuh atau kamu mengalami berbagai ujian karena imanmu kepada Tuhan. Hal itu pun sama harus kita terapkan. Seringkali Bapak Ibu Saudara-saudari, karena iman kita menghadapi berbagai banyak ujian. Karena iman kita kepada Tuhan, seringkali kita mengalami sesuatu. Pencobaan yang dimaksud Yakobus ini, pencobaan yang sifatnya datang dari luar, bukan karena disebabkan oleh diri sendiri. Ingat ya, ini berbeda ya. Jadi Yakobus ingin kita tahu bahwa waktu ujian datang dari banyak pihak, bukan karena kita yang ciptakan sendiri, anggaplah sebagai sebuah ujian untuk memperkuat kita, memperkuat karakter kita, bagaimana kita mempercayai Tuhan dengan sangat baik. Nah, kita lihat lagi di ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, kata ujian atau kata pencobaan itu ditegaskan kembali dalam ayat 3. Karena pencobaan itu, makna itu adalah sesuatu yang penting untuk kita lihat.
bahwa waktu kita diuji, iman kita memperoleh ketekunan, menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu Bapak Ibu Saudara-saudari bukan hanya kemampuan kita menanggung segala sesuatu. Oh, aku tabah, aku sabar. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang Yakobus katakan imanmu akan menghasilkan ketekunan, itu diartikan bahwa kemampuan kita mengubah sesuatu yang terjadi untuk memuliakan Tuhan. Seringkali Bapak Ibu, kalau kita dalam keadaan baik, kita bilang, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Ya orang biasa aja reaksinya, ya memang Tuhan baik. Tapi coba ketika kita mengalami sesuatu yang sesah, kita mengalami ujian-ujian yang memang mengharuskan kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Waktu kita dilihat oleh banyak orang, kita tetap bilang, Tuhan itu baik. Orang akan benar-benar menaruh perhatian. Loh, kok bisa ya? Ada masalah tapi tetap bilang Tuhan itu baik. Karena ketekunan yang dimaksud Yakobus ini adalah bagaimana kita tidak hanya punya kemampuan menahan sesuatu, tapi kita dapat mengubahnya menjadi sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena dalam setiap derita kita, dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap ujian yang kita hadapi hari demi hari, kita harus berhasil menunjukkan bahwa waktu Tuhan memimpin kita, hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan dapat kita lalui bersama dengan kekuatan Tuhan. Jadi pagi hari ini waktu kita membaca firman Tuhan ini, setiap hari pasti ada ujian Bapak Ibu. Setiap hari pasti ada sebuah tantangan-tantangan dalam hidup ini. Pasti ada di mana kita harus memutuskan apa yang harus kita responi. Nah, Yakobus tulis begitu. Karena ujian terhadap iman kita menghasilkan ketekunan. Proses ujian itu Bapak Ibu Saudara-saudari, saya tulis seperti ini. Proses itu akan menunjukkan sebuah kemurnian yang pada akhirnya disetujui. Jadi kalau kita bilang aku ingin serupa dengan Yesus, ya harus hadapi ujian. Kita mau seperti Yesus, nikmatilah ujiannya sebagai sebuah kebahagiaan. Karena begini Bapak Ibu, waktu kita udah dalam posisi jalanku kabur, jangan mundur. Waktu kita udah gak punya jejak, sepertinya tidak ada jejak untuk berpijak. Ingat, firman Tuhan adalah penolong yang benar-benar mutlak dalam hidup ini. Jadi waktu kita mengawali hari dengan Tuhan, saya bergantung kepada Engkau. Tuhan, saya percaya kepada Engkau. Di hari ini apapun ujiannya, saya melihatnya sebagai sesuatu yang akan memperkokoh, memperkuat iman saya. Nah, di ayat yang keempat, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kata biarkanlah di sini, saya lihat kata ini merujuk pada kenyataan kalau ternyata seringkali yang menghambat kita untuk bertekun adalah diri kita sendiri. Waktu dapat ujian, kita bilang, Tuhan angkatlah masalahku, Tuhan tolonglah aku. Kalau minta tolong sama Tuhan nggak ada yang salah dengan itu. Tetapi waktu kita menghadapi ujian dari luar, kita harus lihat ini adalah sarana yang diizinkan Tuhan untuk kita semua menunjukkan sekuat apa karakter dan bagaimana kita memberi diri dimurnikan setiap hari untuk serupa seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita tahu hal ini, waktu kita memahami bahwa anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan ketika kamu jatuh dalam berbagai-bagai ujian. Kita harus paham satu hal. Jika kita menghadapi ujian dengan cara yang benar, maka hari demi hari kita mampu mengembangkan ketekunan kita itu. Dan makin hari demi hari, kita akan menunjukkan kepada banyak orang betapa kuatnya dan perkasanya
kekuatan daripada Tuhan yang menolong kita menjalani hari demi hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam derita kita, dalam ujian kita, rencana Tuhan itu nyata dan pasti membawa sukacita. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali, kita akan berhadapan dengan ujian. Ujian Anda dan ujian saya berbeda sepanjang hari ini. Tapi pastikan kita punya sikap hati melihat semua yang terjadi dari luar sebagai sarana yang Tuhan izinkan untuk memurnikan kita. Dan kita pun menunjukkan bagaimana iman kita dan karakter kita yang kokoh di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita bersama, membuat kita semakin hari memahami di dalam derita ada rencana Tuhan yang nyata dan membawa sukacita bagi setiap kita yang berpegang pada firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di hari ini. Kami berdoa untuk setiap kami pada hari ini. Kami akan mengawali semua kegiatan kami, Tuhan, dari pagi hingga malam nanti. Kami berdoa di hari ini, kami memohon kepada Engkau. Kiranya Engkau sendiri yang menolong dan memimpin kami sepanjang hari ini. Apapun ujian yang akan kami hadapi, akan kami lewati sepanjang hari ini, kami melihatnya dengan satu hal yang tertuju bahwa Tuhan sendiri ingin kami menunjukkan bagaimana iman kami dan karakter kami yang kokoh mempercayai Engkau. Kami berdoa hari ini Tuhan, setiap hal yang kami hadapi, jangan sampai membuat diri kami sendiri yang menghalangi ketekunan itu. Kami berdoa hari ini kepada Engkau ya Tuhan. Kami memohon kepada Engkau hikmat. Karena dalam setiap ujian hidup kami perlu hikmat daripada Engkau untuk melewatinya, untuk menjalaninya di sepanjang seluruh aktivitas kami. Hamba-Mu berdoa pada hari ini Tuhan untuk setiap kami yang mendengarkannya, dimanapun kami berada. Kekuatan daripada Tuhan yang ada, kekuatan daripada Tuhan yang membuat kami senantiasa mengingat kembali bahwa pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan, kepedulian hati Tuhan ada buat setiap kami. Kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berterima kasih untuk bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Segala sesuatu yang dipikirkan oleh pemerintah kami. Biar semuanya terjadi Tuhan dalam rancangan-Mu yang sempurna. Kami berdoa hari ini untuk setiap orang-orang yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Biarlah mereka juga mengenal kebenaran firman Tuhan lewat banyak cara. Secara khusus lewat cara hidup kami yang menunjukkan bahwa dalam segala hal kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap orang yang sedang sakit pada hari ini. Kami tahu bahwa kesembuhan yang datang daripada Engkau yang menolong segala sesuatu yang mereka sedang lakukan hari ini, perawatan apapun yang mereka jalani hari ini. Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah mereka, Engkau yang menolong mereka. Orang-orang yang putus asa, tidak punya harapan, Bapa, kami tahu pada saat mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mereka melihat bahwa setiap ujian yang datang dari luar, setiap ujian yang datang menghampiri kita yang tidak pernah kita pikirkan ya Tuhan, itu akan membuat kita semakin kuat dalam pengenalan kita semua akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami meninggikan nama-Mu. Kami berdoa hari ini kiranya damai sejahtera daripada Tuhan yang menolong dan memimpin, menguatkan kami dari pagi hingga malam ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.